Jarak bintang terdekat 4 tahun cahaya. Ya, kalau ukur kecepatan cahaya 1 detik 300.000 kilometer. Kalau 4 tahun kali, kalau ya. Nah, jadi muridnya Bante Sikhi ini sama Samudra Sikhi ini bernama Guru ini bisa bicara dari sini ke sini. Ada itu suara gaib tuh. tata surya, gitu. Ya. Tuh. Tata surya dan tata surya. Nah, maka terjadilah cerita proses Samudra menceritakan, oh, ada tata surya kecil. Tata surya kecil, matahari dengan pengaturan. Nah, ada tata surya sedang. Majjhima itu tata surya sedang. Ya. Tata surya sedang ini adalah kelompok-kelompok matahari-matahari ini. Matahari dengan ininya, matahari dengan ininya, matahari dengan ininya, pengikutnya ya. Berkelompok, ya. Ada gugusannya yang sedang, ada gugus yang besar. Kalau kita termasuk gugusan yang bagaimana? Apa kita di sini? Atas galaksi Bima Sakti. Ya, kelompok-kelompok ini disebut galaksi, ya kan? Galaksi ini ya termasuk gugus galaksi yang besar. Ya, gugus galaksi kita ini terdiri dari 400 miliar. Ya, tata surya galaksi kita ini. Ya, ada di itu mungkin khususan pernah dikasih itu ya. Punya ada kakak fotokopi itu ya. Ada ya. Ya, kalau mereka perlu nanti itu. Nah, ada satu galaksi Bima Sakti ini terdiri dari 400 miliar tata surya. Nah, galaksi-galaksi ini tidak semua ya 400 miliar. Ada yang sedang, lebih kecil, ada yang lebih besar ya. Kita termasuk galaksi yang besar Bima Sakti ini. Ya. Coba Anda bayangkan 400 miliar tata surya. Ya, galaksi-galaksi ini banyak ya. Nanti ini galaksi-galaksi ini banyak. Nah, di sini ada galaksi lagi gitu ya. Nanti di sini ada galaksi lagi, galaksi-galaksi ini berkelompok disebut klaster. Klaster ini terdiri dari miliaran juga. Kalau klasternya besar, gugusannya itu terdiri dari miliaran klaster juga, miliaran galaksi juga baru bentuk klaster. Ya. Nah, nanti klaster-klaster ini berbentuk lagi miliaran klaster baru alam semesta. Ya, jadi alam semesta ini isinya klaster-klaster. Klasternya masih miliaran. Makanya Samudra kita ini ya, saking luasnya ini cerita dunia kiamat itu bagi agama Buddha bukan hal-hal yang aneh ya. Ya, galaksi di sini misalnya galaksi di sini Bima Sakti, dan di sini Andromeda ya. Andromeda. Nah, kalau di sini misalnya galaksinya Megalani gitu ya. Banyak ini galaksi-galaksinya itu sampai miliaran gitu. Kan? Ada teman? Ya? Nah, jadi cerita Sang Buddha, ya, tadi kan cerita sama Sang Buddha Gautama. Kalau Sang Buddha Gautama mau, ya, Sang Buddha bicara bisa antar galaksi bahkan antar klaster. Ya, sama Sang Buddha kalau mau bicara itu bisa antar galaksi ya. Jadi dari galaksi sini dia bisa bicara ke galaksi sini, antar galaksi ini bisa sama Sang Buddha bisa. Ya, antar galaksi. Bagaimana, ada bayangan nggak? Jadi Pak, kalau ngomong masalah klaster itu sama dengan Mahasahasi. Ya, Mahasahasi ya. Ini tata surya besar. Ya, tata surya besar. Nah, tata surya besar ini klaster. Kalau ini galaksi. Ya, galaksi. Kalau ini satu matahari dengan planet. Ya, satu tata surya.
Jadi bayangin aja, satu matahari dengan pengikut-pengikutnya disebut satu tata surya kecil. Ya, miliaran matahari berkelompok disebut tata surya sedang atau galaksi. Galaksi-galaksi ini berkelompok lagi baru cluster. Cluster ini berkelompok lagi baru alam semesta. Luas nggak alam semesta? Isinya apa alam semesta? Luas itu luas apa? Materi yang Cuma dua. Emang cerita juga Ya. ini masalah matahari ya. Ini nggak selalu matahari kan, harus bintang maksudnya. Bintang itu kalau dilihat dari jauh bintang, kalau dilihat dekat matahari. Bintang dan matahari. Lalu apa hubungannya dengan cerita bahwa hari kiamat itu, maksudnya kiamat dalam agama Buddha itu, apakah ada cerita yang berkalikan bahwa 7 matahari itu bersatu? Ada. Nah, kalau dia 7, kenapa ini bermiliar ini? Ya, sebentar. Prosesnya Ini ini dulu. banyak makanya. Ceritanya ini dulu bertahap. Akan ke sana nanti kan. Mal-mal udah. Tapi yang penting ini dulu, ya. tapi sudah setengah 7. Kan tadi Minggu masuk. depan Ya. Tapi ini gini, ya. Tadi memang masuknya tahun ini gitu. Tuh, jangan itu kelihatannya dulu. Ini masuk nggak? Ya, tata surya kecil, ya, matahari dengan ininya, ya, figur-figurnya. Tata surya sedang itu kelompok dari tata surya kecil berkelompok disebut galaksi, ya. Terus tata surya besar itu galaksi-galaksi berkelompok disebut cluster. Nah, sekarang pertanyaan. Apa pertanyaannya dari tadi? Kalau agama Buddha itu kan harus kritis, bertanya, ya, tanya, kenapa, mengapa? Kan tadi sudah dijelaskan. Aku bertanya selesai di jalan. Kalau guru Pertanyaan kita, malu-maluin. ya, ingat dibuka pola pikir ya, bukan untuk menyerang. Kalau guru kita, ya, 2.500 tahun yang lalu, 250, ya, sekarang 552, 20. Lebih 10 hari. Ya, kita ceritanya singkat-singkat aja. Ya. 2.500 tahun yang lalu, ya, bisa mengurai secara detail tata surya kecil, tata surya sedang, dan tata surya besar, dan bisa bicara antar galaksi. Ya, bayangkan, kalau konsep umum apa yang terjadi? Konsep. Mereka menganggap, ya, ini hanya buka pola pikir ya, bukan untuk menyerang. Ya, mereka menganggap, mereka mengatakan alam semesta tercipta oleh Mr. X. Mr. X menganggap, oh di sini adanya, ini pusat dari alam semesta. Benar nggak bumi? Kan kita mereka bicara begitu kan? Iya. Karena bumi diciptakan lebih dahulu, maka matahari semua itu ya, bumi adalah pusat alam semesta. Pola pikir ya. Kalau ibu bikin kue, tahu nggak kuenya bahannya apa, bentuknya gimana, masaknya gimana, bisa nggak? Ini yang ngaku-ngaku tapi nggak tahu tertib kerjanya, bagaimana itu? Ibarat apa? Kalau guru kita apa? 2.500 tahun yang lalu bisa menceritakan secara detail semua. Kiamatnya bagaimana terbentuk, bagaimana hancurnya, siapa isinya, semua detail. Karena guru kita sempurna. Kalau sempurna ibarat permata. Oh, ini secara teori ilmuwan, dia ibarat apa? Batu biasa, batu koral. Permata dengan batu koral. Sempurna tidak laku di pasaran. Mahal. Mahal. Babong. Nggak bisa beli. Permata itu ketutupan. Sehingga kelihatan. Ini permata yang indah ini ya, penuh debu dan lumpur, sudah berkerak. Tapi batu koral kerikil ini dikemas dalam kemasan yang indah. Mereka pandai mengemasnya. Mereka sangat ahli dalam mengemas walaupun isinya batu koral. Tapi permata ini tidak ada yang mengemasnya, tidak ada yang memasarkannya. Makanya yang laku yang ini. Batu koral banyak gunanya, Pak Bong. Ya bahkan, ya, kita yang sudah memiliki batu permata ini kita tukar dengan batu koral. Itu tanggung jawab siapa?
Siapa harus ini memasarkan pemahaman ini benar? Tanya sendiri dah. Nanti ketemu dengan Ya. Loh, 2500 tahun yang lalu bisa menceritakan dan bukti loh semua proses dari kehancuran yang takutnya apa, alamnya mana, siapa ada penghuninya. Kalau ini yang ngaku-ngaku, nggak tahu ini kerjanya ada bagiannya gitu yang kan? Yang ngaku dia membentuk, tidak tahu proses kerjanya. Kan? Ibarat permata dari tapi merata mereka keras, packingnya apa, packagingnya gitu. Packagingnya itu yang sempurna, kemasannya mereka bisa mengemasnya. Batu orang bisa laku, tapi permata tidak ada yang laku. Ya, tugas siapa sekarang? bendera sampai dinaikin, perang akan berjalan. Kehadiran Anda memiliki tidak nyama, kan? Ketiga apa? Cipta nyama. Keempat, kama nyama. N aja ya. Terus kelima apa? Kama nyama. Utuh itu mengkondisikan apa dia? Tertib apa utuh itu? Utuh tertib temperatur, gitu ya. Kalau bijak tertib kalau ini cita tertib pikiran. Kalau kama perbuatan, kan? Damanyama apa? Semua fenomena ini termasuk yang 4 nikmat ini yang tergabung. Nah, kemarin ada yang bertanya, ya kan? Kalau matahari tertibnya berapa, gitu kan? Kemarin kan? Ya, kalau tumbuhan gimana, gitu? Ya, tumbuhan. Kemarin ada yang bertanya kan ya? Siapa yang bertanya minggu kemarin? Ya. Matahari, kemarin ada pertanyaan, apakah semua ini ya, semua yang ada di alam semesta ini tertibnya harus semuanya harus 5, ya kan? Bisa kan? 2 atau 3 atau 4, bisa nggak? Kan pertanyaan kemarin. Nah, kemarin masih kurang tegas kita jelaskan ya, mungkin masih ngambang supaya lebih jelas lagi ya. Jadi kalau untuk materi yang tidak hidup, ya, dia hanya terdapat utu niyama dan dhamma niyama, 2 niyama yang bekerja. Saat dia berdiri sendiri, ya, saat dia berdiri sendiri hanya terkena utu niyama dan dhamma niyama. Nah, kalau untuk tumbuhan, ya, matahari kan hanya itu aja, utu ya dan dhamma niyama. Ya. Tapi kalau untuk tumbuhan, dia ada apa? Ada apanya? Kelebihannya? Dia ada bijak. Nah, ya. Jadi kalau untuk tumbuhan 3 niyama saat dia berdiri sendiri. Tapi setelah nanti terjadi interaksi dengan makhluk, dengan kita manusia, 5-5-nya ini bisa 4, bisa 5 berproses sekaligus. Ya. Ya, kalau matahari sendiri yang hanya perpaduan Mahabhuta 4, kan hanya ada utuh di sana, hanya ada dhamma niyama dia terbentuk. Ya, dia tidak bisa berpikir, dia tidak bisa melakukan perbuatan, ya kan? Nah, kalau tumbuhan juga begitu. Pohon misalnya bunga, ya, pohon bunga, mangga, ya, utuh, bijak karena dia ada benih dan dhamma niyama. Tapi begitu dia interaksi dengan kita, pohon mangga bisa kita tanam di depan rumah kita, bisa kita pindahin, ya kan? Bisa kita pupuk supaya ini ya. Jadi begitu berinteraksi dengan kita, di situ udah ada cita niyama dari manusianya, kama niyama dari perbuatannya. Ya begitu. Bagaimana? Bisa diterima? Ya. Kalau nanti jawab tanya Tanya dulu. penting ya. Dhamma ini Pancanyama ini penting untuk kita menghadapi sesuatu kalau kita sedang ada di sekeliling kita. Ini hukum bagaimana? Kalau orang kata dicipta sama Tuhan, ya bagaimana? Misalnya ya, aku dicipta sama Tuhan, ternyata oleh kondisi-kondisi terbentuk pohon. Dia punya apa? Nah itu mesti tahu kita. Nah, kalau Dhamma ini kita nggak kuasai, nanti susah kalau orang tanya.
Bahkan pemuda itu memang agak rumit, kalau ditanya mesti bisa kita jelaskan. Dan jelas kalau kagak silakan tanya, gitu. Ya, silakan Bu. Pada ini tanya. Ya udah, tunggu dulu ya, yang belakang dan duluan saya kalau yang belakang. Oke, silakan. Tolong jelasin lagi yang tentang utuh nyaman sama bijak nyaman. Oh masih belum ngerti. Ya, maksudnya begini. Kalau utuh bijak, utuh itu tertib temperatur. Ya. Misalnya tubuh manusia pasti rata-rata kalau dalam keadaan sehat 37 derajat Celcius. Kalau es pasti temperaturnya dingin. Kalau api pasti panas. Nah, itu tertib namanya. Dan kalau bijak itu tetap benih, ya benih, bibit. Jadi kalau bibitnya jagung, pohonnya tumbuhnya tumbuh pohon jagung dan nanti buahnya buah jagung. Ya. Kalau Dhamma-niyama itu keseluruhan perpaduan ini. Nah, untuk ini kemarin ada yang bertanya. Jadi kalau untuk matahari, ya matahari, batu, gitu ya, gedung, ya segala apa yang ada yang tidak hidup, materi yang tidak hidup, tidak tumbuh, dia hanya terkena dua niyama, ya, yaitu utuh niyama dan dhamma niyama yang bekerja saat itu pada diri dia, pada materi tadi. Tapi kalau untuk tumbuhan itu termasuk hidup. Kalau namanya tumbuhan yang hidup itu pasti dia punya benih. Jadi yang bekerja bertambah satu. Bija niyama ada di situ. Ya. Tapi nanti apabila dia berinteraksi dengan kita manusia, makhluk lainnya, binatang lainnya yang itu punya kama, punya cita, ya. Nanti ini akan terjadi interaksi, jadi perpaduan ini bisa bekerja bareng nantinya, lima-limanya. Bisa diterima? Oke. Nah, silakan Ibu. Nah, dhamma niyama yang mencakup tidak berkondisi, ya boleh kita jelaskan sedikit, ya cuma hanya sebentar selalu aja. Jadi dalam swabhawa dhamma, ya, ada asang kata dan sang kata. Asang kata tahu? Ya, asang kata berkondisi. Nanti dhamma niyama ini nanti adanya pada nanti yang jelasnya itu yang berkondisi atau tidak berkondisi, ya yang berkondisi dan tidak berkondisi sama-sama anatta salah satunya, ya anatta. Ya itu disebutnya nanti, ya dia punya pekerjaannya. Tapi ini hanya sebagai dasar, asal sekedar tahu aja gitu ya. Jadi kita yang bicarakan sekarang dhamma yang Berkondisi. sang kata yang berkondisi. Semua hasilnya dari 4 ini semua berkondisi, itu 1, 2, 3, 4 itu yang berkondisi. Nah kalau nanti mau lihat hakikatnya, yang ini pun kata, tapi kita jangan bicara itu. Ya, Sekarang kita tentang yang sang kata aja, ya. Hanya sekedar Jadi tahu aja. terhadap yang hukum tertib ini, panjang ini hukum tertib terhadap yang berkondisi. Nah ada 4 hukum mutlaknya, itu yang berkondisi, ya. Kalau itu yang kata itu asal kata anatta berarti ini mana dia tidak berkondisi. Kalau di mana kita bicara tentang yang berkondisi, kalau udah tidak berkondisi udah jangan cerita Nanti lagi dulu ya, ya. kita bahas sekarang masalah dasar, kita cerita yang berkondisi dulu. Tapi nanti akan di sana ya, asal kita tahu ya. Bahaskan ya, yang ketiga kosmologi. Jadi cerita kosmologi masih ingat? Di alam semesta ini ada kumpulan berapa ini? Ada berapa kelompok? Ya. Berapa kelompok Okadatu? Tata surya kecil, tata surya sedang, dan tata surya besar. Kemarin sudah dijelaskan kan? Tata surya kecil, ya kan? Tata surya sedang, tata surya yang besar di sini ya, tata surya yang besar. Kemarin udah jelas kan? Tata surya kecil itu terdiri kelompok apa aja kemarin? Ayo, nggak nyambung nih masih kemarin, masih kurang jelas.
matahari plus apa? Planet-planet di sekitarnya ya, planet-planet yang ada di ikutinnya, ada apa? Mars, Pluto, Uranus, Neptunus, segala itu ya kan. Satu matahari ya. Ini matahari yang gini kan. Nah, di sini kan ada planet-planet, di sini bumi gitu. Nah, itu disebut kelompok tata surya kecil. Ya. Nanti matahari berkelompok, di sini ada matahari, di sini ada pengikut, ada matahari di sini pun ada matahari di sini pun ya. Ya nanti dia berkelompok secara elip, ya, secara spiral elip. Ya, kelompok-kelompok matahari ini bisa berapa? Bisa miliaran matahari. Ya, miliaran matahari. Nah, miliaran matahari berkelompok ini disebut apa? Tata surya sedang. Ini sistemnya tata surya, ya kan? Ya, di sini kan disebut galaksi, ya kan? Tata surya sedang ini berkelompok, tata surya kecil berkelompok sampai miliaran disebut galaksi di sini. Ya. Galaksi kita galaksi apa? Bima Sakti. Terdiri dari berapa ini? Berapa matahari? Ya, 400 miliar. 400 miliar matahari. Ya. Ini disebut kelompok galaksi Bima Sakti. Galaksi ini masih banyak sekali. Di sini galaksi berbentuk itu lagi, elip lagi. Nah, galaksi ini, miliaran galaksi ini berkelompok disebut cluster. Ya. Nah, itu cluster ini termasuk tata surya besar. Ya, di situ disebut Mahasakasi Lokadatu. Kalau di Culanikan Lokadatu, kalau di sini Majimanikan Lokadatu, dan sini Mahasakasi Lokadatu. Gimana? Ada bayangan nggak? Luas nggak alam semesta? Kali sudah apa? Selebar daun kelor kali. Ya, silakan. Abang mau nanya, Ya. yang biasa kita lihat malam itu kan Ya. bintang. Ya. Bintang itu sebetulnya Apa? kita sebut sekarang kan bintang. Ya. Kayaknya minggu kemarin Pak Bung pernah bilang itu sebetulnya matahari. Iya, bintang-bintang di langit itu adalah matahari dengan pengikut-pengikutnya. Di sini salah satu ada bumi, ada bulannya. Yang berkelip-kelip Itu matahari. Kalau yang diem, ya mati itu mati. Itu tenang, tapi dia diem, nggak. Ya. Jarak matahari terdekat berapa? Tahu nggak? Bintang terdekat ya, matahari kita dengan bintang matahari tetangga yang terdekat berapa? Tahu nggak jaraknya? 4 tahun cahaya. 1 detiknya 300 apa ya? 300.000 kilometer. 1 detiknya. Satu hari berapa detik? 4 tahun cahaya. Satu hari berapa detik? Satu bulan berapa detik? Campur semua sih. Dalam Ya. 4 tahun. 4 tahun cahaya kalau menurut matahari terdekat. Nah, itu tata surya. Sang Buddha, ya waktu itu diceritakan kan harus tanya. Sang Buddha kalau mau, ya kan, bisa bicara kalau di sini yang antar cluster. Ini kan galaksi berkelompok, di sini ada galaksi berkelompok, ini galaksi lagi disebut cluster kan. Nah, Sang Buddha bisa bicara antar cluster gitu. Kalau mau gitu. Itu kemampuan guru kita. Itu nilai guru kita. Ya, silakan. Bicara dengan orang yang tidak memiliki kemampuan seperti Sang Buddha. Dia bisa, pokoknya ada di sutanya ya, ada Sang Buddha bisa kalau dia mau bicara dengan satu sana, dia bisa pandarkan yang itunya bisa terima nanti. Ini ingat kenapa? Siapa yang mau diarahkan? Ya. Yang bertanya itu dari kurang pikiran. Ya, kecepatan pikiran lagi Pak Hendy tadi. Kecepatan pikiran berapa? 10 pangkat 2
sebelum detik. Maka itu bisa antar klaster kelembagaan bisa. Guru kita bisa bicara antar klaster yang mahasa hasil lokanaku kalau mau. Nanti baca sutanya akan saya itu. Nah, ada sutanya sebagian nanti itu saya kasih. Ya, ada sutanya nanti fotokopi nanti kalau mau bagi-bagi. Jadi fotokopi ya, hanya mau sedikit saya itu fotokopinya aja. Nah, itu pelajaran yang kosmologi. Nah, sekarang yang keempat, pembentukan dan kehancuran planet-planet, ya kan? Bisa dibayangkan nggak? Ya, satu galaksi kita aja di Bima Sakti ini 400 miliar tata surya, ya. Dan galaksi-galaksi ini masih miliaran. Dia berkelompok berbentuk satu klaster. Nah, klaster-klaster ini berkelompok lagi miliaran, baru alam semesta. Jadi bisa dibayangkan nggak? Jadi kalau menurut Samudra Sutanya, dalam setiap detik ada terjadi pembentukan, dalam setiap detik ada terjadi kiamat. Nah, di sini kan ceritanya ya. Yang keempat, dalam Anuttara Nikaya Satta Kalipata Mahawagodubyo, bagian surya diceritakan tentang 7 matahari yang menghancurkan bumi. Kalau hancurnya bumi disebut apa? Kiamat. Ya, bukan Muhammad ya. Kiamat ya. Nah, kiamat itu namanya. Ada terjadi ya, di NASA meneropong terjadinya kiamat yang itu, yang besar ya, kiamat antar galaksi. Dalam agama Buddha ada 3 jenis kiamat. Kiamat karena api, kiamat karena air, dan kiamat karena angin. Yang kita bahas di sini hanya jenis kiamat karena api dulu. Tapi ada terjadi kiamat oleh angin, yang orang yang kecil itu kiamat dari angin. Satu galaksi hancur tabrakan, ya, itu kiamat dari angin. Nah, cerita tentang kiamat sekarang ya. Nah, ceritanya begini. Pada suatu saat yang lama sekali, kalau kita kan matahari di sini matahari, dan di sini ada itu, di sini bulatnya ini bumi, dan di sini bulatan bumi ya, terus. Pada suatu masa yang lama sekali. Ya, tapi belum sekarang, masa yang lama sekali akan terjadi apa? Kalau ini cerita ini, ya, kiamat ini. Nanti mulai ya, lama-lama nih, sebulan tidak hujan, 3 bulan, setengah tahun, 1 tahun tidak hujan, 10 tahun, 100 tahun tidak hujan. Nah, prosesnya itu bertahun-tahun tidak hujan, ya. Karena tidak hujan, jadi mulai kepanasan. Lama-lama di sini nanti kan matahari ini sisi tata surya ini kan begini ya, putar-putar gini ya. Nanti di sekitar ada yang muncul matahari kedua. Di sini dekat sini ada matahari, muncul matahari kedua. Nah, ya, sistem edar matahari ada terjadi istilahnya apa? Ya memang spiral, tapi ada terjadi kelemahan, mungkin daya tarik dan daya tolaknya nggak seimbang lagi. Ya, ya kan ada supaya tidak tabrakan ini kan ada daya tarik dan ada daya tolak. Nah, nanti daya tarik dan daya tolak ini sudah tidak sinkron, nggak normal. Nah, dia nempel dekat-dekat sini, muncul matahari kedua. Habis itu ada koran matahari sudah ada 1 planet dengan 3 matahari. Ya, bisa nanti bisa fotokopi, minta di khususan. Ya. Ini kan belum banyak ya. Gimana kalau 1 set kiri, 1 set kanan dilihat dulu. Nanti minggu depan saya copy baru saya bagi rata. Ya silakan. Pokoknya yang penting ada bayangan, mereka ada bayangan. Ya. Nah, ya. Nah, pada suatu saat nanti muncul matahari kedua. Ya. Di saat muncul matahari kedua, sungai-sungai kecil pada kering. Ya, makhluk-makhluk sudah banyak yang mati. Ya, sungai-sungai yang rada kecil udah pada kering. Nanti pada suatu saat nanti lagi muncul matahari ketiga. Ya.
muncul matahari ketiga, ya di sini dijelaskan Sungai Gangga, Sungai Yamuna pada kering. Sungai Gangga yang ada di India itu, yang panjang itu, ya, yang sekarang dia suka mandi rame-rame, nah, itu pada kering, ya. Nanti muncul lagi matahari keempat, misalnya ya. Di situ ada matahari ketiga sudah muncul. Yang matahari keempat, Danau Anotata dan Danau Sihapapata. Danau lebih gede lagi, mungkin danaunya lebih lebih luas lagi di dalam itu mulai kering. Nah, nanti muncul matahari kelima. Mungkin matahari kelima. Nah, keempat ya. 1, 2, 3, 4, 5, udah kelima. Nah, muncul lagi matahari kelima. Laut sudah semata kaki. Jadi laut Atlantik, laut keringnya sampai semata kaki. Nah, begitu muncul lagi di sini matahari ke-6. Ya, matahari baru ya. Kalau ini pokoknya totalnya ada 6 matahari semuanya ya. Begitu bumi kita ini dikelilingi oleh 6 matahari, ya, berarti saat itu, ya, Gunung Semeru, ya, gunung-gunung itu semuanya udah mulai keluar lahar semua. Namanya gunung gitu ya, semua keluar lahar, ya, udah mulai luber-luber. Nah, matahari ke-7, nah, panasnya sudah luar biasa. Panas nggak matahari kalau udah 7-7-nya berkelompok ini, udah dekat? Saling memanaskan. Saling memanaskan. Nah, begitu saling memanaskan, nanti suatu saat mereka pada lumer semua terbakar, habis kayak mentega terbakar. Itu kiamat karena 7 matahari. Itu kiamat karena api. Ini menurut Sang Buddha. Jadi kalau bapak-bapak baca Quran di situ ya, wah, Quran yang paling up-to-date, paling mustahil ya namanya termodern. Katanya NASA bisa meneropong ada terjadi kiamat apa segala. Sebenarnya itu kalau menurut kita berita mustahil nggak? Up-to-date nggak? Enggak. Sebenarnya itu berita basi, itu masih siaran ulangan, tahu nggak? Sang Buddha 2500 tahun yang lalu sudah menceritakan apa yang terjadi di alam semesta ini. Ada 3 jenis kiamat, tapi nanti suta-sutanya yang itu kita belum itu ya. Nah, ini ada sutanya. Jadi apa yang kita bilang muktahir sekarang itu berita yang paling hebat itu ya, paling terkini oleh ilmuwan, itu berita basi sebenarnya. Hanya saja, ya, di dalam agama Buddha itu kitab sucinya jarang yang membahasnya sehingga mereka pada tidak tahu. Inilah tugas bapak-bapak, ibu-ibu untuk menjelaskannya kepada yang lain. Ini agama Buddha harus dikembangkan. Alangkah bangganya kalau kita punya guru yang begitu sempurna, sempurna pengetahuannya, lokawidu, pengenal segenap alam. 2500 tahun yang lalu Sang Buddha udah tahu, udah persis, udah tahu jelas semua prosesnya. Ya, bagaimana? Berita basi kalau seorang Buddhis yang tahu sutanya itu udah berita basi. Ya, kalau belum tahu, wah hebatnya ada kiamat hari ini. Ya, ya silakan. Ini orang ngomong dari kiamat Ya. Orang itu paling takut sama kiamat. Ya benar. Gimana keadaan orangnya itu mungkin. Yang penting hubungan kita itu orang sama bumi. Kalau terjadi kiamat, gimana orangnya? Itu penting. Jadi cerita kiamat ini, matahari kedua saja muncul, makhluk-makhluknya udah banyak yang mati. Ya, makhluk-makhluknya udah banyak yang mati. Nah, makhluk-makhluk yang mati ini di sini bisa terakhir di alam Abasara dan bisa terakhir di planet-planet tetangganya. Bayangin aja galaksi Bima Sakti berapa miliar tata surya? Nah, 400 miliar. Kita bisa transmigrasi ke tetangga kita. Kecepatan pikiran berapa cepat? 10 pangkat 27. Jadi kalau kita pindah ke tetangga kita hanya dikenal detik. Jadi dalam agama Buddha nggak heran, ya, kita bisa pindah ke tetangga kita.
Ya, apabila kalau karma kita baik, sebelum bumi ini muncul 2 matahari, mungkin kita udah pindah ke dimensi yang lain, dimensi yang lain. Ya, kita tidak mengalami kepanasan itu. Ya, ada yang mau planet lain yang saya bumi itu gimana? nah makanya lalu saya mau jelaskan. Ya, makanya kalau cerita di koran-koran di apa segala cerita NASA, wah dia bisa ini ada planet begini jarak segini sekian tahun. Itu hanya berita ceritanya siaran ulangan, siaran tadi bilang berita basi. Guru kita tahu bahwa setiap mata surya ini ya, dengan penghitungan ini mempunyai 31 dimensi pikiran, 31 gelombang pikiran makhluk-makhluk. Setiap di sini dijelaskan ya, dalam 1000 tata surya ada 1000 gunung Seredu, ada 1000 gunung ada 1000 Catu Maharajika, ada 1000 Tawatingsa, ada 1000 Yamas, 1000 Tusita. Jadi di situ setiap tata surya ini ada 31 dimensi kehidupan semuanya. Sedangkan NASA masih mencari-cari UFO apa benar. Makhluk klik yang gitu ya? Aliennya. Alien apa segala itu ya. Mereka masih meraba-raba. Tapi guru kita sudah menjelaskan. Dalam 1000 tata surya ada 1000 gunung Seredu, ada 1000 Catu Maharajika, ada 1000 Tawatingsa, ada 1000 itu, ya, Tusita. Semua komplit sama. Ada manusianya berarti di sana, ya, ya. Terus ini bapak. Enggak, maksudnya banyak. Dalam sekian itu maksudnya banyak. Ya. Ratusan juta ya, Ratusan juta juga dimensi gelombang kehidupannya di sana. Jadi, ya, kondisi ini mereka di sana gimana. Tapi umat itu tetap panjang tanda, punya kotoran batin. Nah itu guru kita udah tahu semua. Ya. Jadi cerita kiamat, ya, berarti memang dalam agama Buddha mengakui adanya kiamat. Ya. Setiap saat terjadi pembentukan dan kehancuran planet-planet. Ada yang atas 7 matahari terbakar hancur, ya, di situ ada satu galaksi ratusan ribu matahari hancur, ya. Nah itu memang ada. Nah, kalau kiamat seperti itu, konsep itu dalam agama Buddha tidak diterima. Apa alasannya? Ya, saudara. Pertama, dalam agama Buddha, begitu namanya meninggal, langsung disusul dengan lahir. Ya, jadi tidak ada alam penantian. Yang ada terminal penantian untuk ke selanjutnya. Hanya ngetem, kita lahir di bumi ini hanya ngetem sementara untuk mengembangkan batin atau kita ya gitu, hanya ngetem sementara, kita melakukan tingkatan perjalanan selanjutnya, ya, karena agama Buddha begitu lahir pasti, begitu mati pasti disambung dengan kelahiran. Secara logika nanti apabila ya, kalau kita bayangin ini ada 7 matahari, berikut planet-planetnya dalam satu saat hancur semua takut. Nah itu cerita tentang kiamat. Ada pertanyaan? Pak Bong, saya ingin tanya, kalau dengan hancurnya satu tata surya, apakah juga diikutin dengan 31 alam yang lain? Nanti sedikit lagi deh, kita bahas nanti ya. Nanti akan dimensinya kita bahas sedikit. Sekarang kita sambung sebentar lagi ya. Nah, sekarang konsep yang kelima, pelajaran yang kelima ya, kita bahas yang kelima, makhluk pertama di bumi. Nah, tadi diceritakan kalau ada kehancuran pasti ada pembentukan kembali. Nah, suatu saat nanti ya di situ ada itu. Namanya
di sini materi di sini sudah kosong, ya. Kalau 7 matahari tadi kan 7 matahari bentuk planet-planetnya itu terbakar habis, berarti kosong, terhancur. Ya, nanti akan terjadi penyedotan, jadi black hole itu ya. Jadi kekosongan ini nanti akan menyedot materi-materi lagi, ya. Menyedot materi-materi lagi nanti akan membentuk pemadatan itu lagi, ya. Materi-materi yang tadi sudah terurai itu akan tersedot berkumpul kembali membentuk materi seperti uap air, ya. Seperti uap air pembentukan karena dia berbuat uap air, ya. Dia berputar, lama-lama dia memadat. Nah, kalau dia memadat terbentuklah planet baru. Nah, dalam planet baru tadi, nah di sini ada ceritanya begini, ya. Pada suatu saat yang lama sekali, bumi-bumi yang memadat ini, ya tadinya berupa uap air cairan, ya uap air itu memadat. Nah, kalau dia memadat, nanti ada makhluk dari Abhasara, ya. Abhasara. Nah, ya, dia mulai terbentuk lagi. Memang tadi mesti cerita juga sedikit ya tentang dimensi ya. Sebenarnya dimensinya kita bahas ada di belakang ini ya. Nanti ya. Ini ya, di belakang itu ya. Nah, di belakang itu ada dimensi itu Pak. Nah, nanti makhluk-makhluk dari alam Abhasara ini ya meninggal. Ya, dia meninggal dan terakhir di bumi baru terbentuk, ya. Terakhir baru berbentuk cahaya-cahaya, ya. Cahaya-cahaya, ya. Cahaya-cahaya. Di sini cahaya, ya. Cahaya-cahaya. Cahaya ini banyak sekali, makhluk-makhluk yang terakhir di bumi ini banyak sekali, ya. Tubuhnya masih bercahaya, ya. Bercahaya, masih melayang-melayang di atas bumi, ya. Nah, dalam waktu itu, ya, tidak ada malam, bintang, bulan itu nggak ada. Kenapa? Karena makhluk-makhluk ini sangat terang, ya. Dia meninggal di alam Abhasara itu tubuhnya masih melayang-melayang di bumi yang baru terbentuk dan bercahaya terang. Jadi sehingga matahari tidak jelas kelihatannya saking terangnya. Nah, nanti pada suatu saat yang lama lagi, yang lama sekali, bumi ini mulai mengental, ya, mulai mengental kayak dadi susu, ya, dadi susu, ya, itu kayak mentega, semacam mentega yang kental itu kalau cuai manis sekali. Nah, makhluk-makhluk ini dia ingin tahu apa itu rasa dari rasa bumi ini, maka mereka cuai dimakan, lama-lama mereka merasa nikmatnya. Mereka mereka muncul, aduh enaknya di dalam bumi ini, tanah ini enak sekali, kayak dadi susu ya, kayak kalau di sini selai lebih selai susu apa ya. Nah, lama-lama dia memakan bumi ini ya, tanah yang ini baru terbentuk memadat itu, makin lama makin banyak mereka akan memakan, jadi nanti cahaya-cahaya ini mulai pudar, cahaya-cahaya mereka pudar dan nanti mulai berbentuk. Ada bentuk manusianya gitu kan. Nah, mereka pudar mulai berbentuk manusia, ya. Ada bentuk manusianya, ya, buatan-buatannya ada manusianya gitu. Nah, gitu. Dia mulai berbentuk manusia. Nah, mulai dari situ tubuhnya udah tanahnya makin memadat, tubuh mereka memadat, ya. Cahayanya mulai hilang, redup. Nah, baru nanti kelihatan matahari. Di sini matahari baru ada siang dan malam, ya. Itu prosesnya begitu. Jadi makhluk pertama di bumi ini lahir dari alam Abhasara. Kenapa? Waktu terjadi kiamat, ya, alam Abhasara ini tidak hancur. Ya, dalam 31 alam ini, ya, alam Abhasara ini tidak terkena kiamat. Nanti akan kita bahas. Ya, jadi makhluk-makhluk tumbuh terakhir di bumi ini makhluk dari alam Abhasara. Bagaimana bisa terima? Ya,
Kalau itu setelah bumi terbentuk itu alam-alam yang hancur itu mulai terbentuk juga. Ya, terbentuk lagi. Ya, ini dia hancur, nanti terbentuk lagi hancur. Pokoknya saling keseimbangan. Di mana terjadi ada kehancuran, pasti nanti ada terjadi pembentukan. Itu sifat alam. Itu makhluk yang bersinar itu, Ya, dia kan lama tuh. Ya. Dia melayang-layang. Dalam waktu yang lama itu apa nggak ada yang mati lagi? bisa jadi aja dia mati. Ya, kalau dia umurnya pendek, dia mati juga spontan. Ya kan? Lahirnya spontan. Ya. Kalau dia mati di sini sebelum dunia bumi ini memadat, ya masuk dimensi lain. Ya kan? Ada dimensi tetangga. Tata surya yang dekat. Ada berapa detik kok? Ya? Itu waktu dia makan itu terbentuk sebagai manusia. Kalau ilmu pengetahuan kan manusia itu akalnya tuh seperti monyet begitu. Itu begitu nggak sih? Oh enggak. Udah komplit, udah sempurna. Malah ada rajanya itu, Raja UKK itu kalau bicara malah suaranya bisa apa ya? Bisa keluar apa? Mulutnya keluar sinar malah ya. Waktu itu. Dia jadi pemimpin itu rasanya ada sultannya, saya kurang jelas. Pernah itu Raja UKK kalau nggak salah. Dia udah sempurna, kalau ngomong itu keluar sinar. Ya lah gitu ya, kalau nggak salah ya. Tapi saya itu nggak hafal semuanya itu. Udah komplit, udah bagus. Bukan dari teori monyet itu, bukan. Ya, teori Darwin kan. Mau tidur namanya kita. Ya, Monyet lahir dari alam semua. ya. Kalau monyet Dari alam monyet lagi. binatang. Dari monyet lagi Dari kan monyet tiga. lagi, ninja. Tiga itu utuhnya. Jadi Ya. dia jadi apa? Bentuknya dia dari monyet lagi. Bebeknya dari bebek lagi. Bibitnya dari monyet juga. Kalau kita makhluk kita Bukan dari alam itu kan. Bukan. Cuma Sang Buddha tidak menceritakan waktu itu terjadi perkawinan ini ya, dan nanti kan cerita rombongan berkembang, mereka saling melihat langsung saling nafsu gitu, nanti kawin gitu ya. Waktu mereka terjadi kawin itu sudah ada yang melempar pakai tai sapi. Nah, di sini Sang Buddha tidak menjelaskan, yang mungkin juga nggak ditanya bahwa waktu itu sudah ada binatang dari mana datangnya. Ya, tapi pasti terbentuk karena kondisi pasti. Ya, tapi tidak jelaskan. Jadi makhluk pertama di bumi hasil dari ya makhluk dari alam abasara. Pak, Ya, silakan. kalau gitu itu maksudnya masih berhubungan juga ya dengan kondisi kayak ada alam raksasa, alamnya binatang-binatang zaman purba dengan binatang purba kan itu besar-besar, sekarang kecil. Jadi hubungannya masih nyambung kali ya karena kondisi. Ya, semua tergantung kondisinya. Kalau kondisinya masih mendukung, makhluk-makhluk itu masih bisa hidup. Nanti juga kita ini kalau begitu matahari muncul dua, kondisinya tidak mendukung, kita pada punah. Itu manusia juga punah dari bumi ini. Begitu matahari keluar dua, tiga, udah punah. Bisa bayangin nggak? Bisa, cuman ini yang maksudnya zaman dulu berarti itu alam-alamnya kan yang 31 alam kehidupan kan ada alam binatang. Maksud saya tuh Ya. binatang yang kalau yang kita baca di cerita-cerita sekarang kan binatang zaman purba besar-besar. Ya. Binatang zaman sekarang kan kecil-kecil. Ya, itu tergantung kondisi. Pengaruhnya masih nyambung ke kondisi seperti ini juga kan. Ya, waktu itu mungkin kondisinya makhluk bumi ini belum begitu padat penghuninya, ya kan? Makanan masih banyak, dia bisa berkembang. Begitu kondisi penduduk bumi manusianya udah mulai banyak, pohon udah pada ditebang, lingkungan udah ini, ya, niamannya sudah tidak mendukung, ya udah punah mereka, ya, karena niaman tadi juga, ya. Nah, manusia di bumi berasal dari alam abasara. Kalau ditanya di sini, ya di sini, makhluk pertama di alam semesta sangat sulit diceritakan karena tercipta dari kondisi lagi kan. Ya. Dalam Samyutta Nikaya 2 178-193 dijelaskan sebagai berikut. Tidak dapat dipikirkan akhir roda tumipan lahir, tidak dapat dipikirkan asal mula makhluk-makhluk karena diliputi oleh ketidaktahuan dan terbelenggu oleh keinginan rendah tanha mengembara ke sana kemari. Jadi sangat sulit
kita untuk menentukan ya makhluk pertama di alam semesta ini. Ya, kalau semesta Ya, alam semesta ini bedakan dengan yang ya bumi. Ini bumi yang kita tinggal. Ya ingat, ini bumi yang kita tinggal. bisa. Ya, bumi yang kita tinggal ya di sini ya. Dari alam abasara. Tapi alam semesta, coba Anda bayangkan, kalau satu bumi isinya 5 miliar, sekarang 5 miliar kan penduduk lebih kurang 5 miliar lebih kan? Jangan cerita manusia pertamanya deh. Cerita bumi pertama mana yang terbentuk udah susah kita bayangin. Kita ceritakan bukan bumi aja, matahari atau galaksi mana dulu yang terbentuk kita udah susah. Galaksinya aja miliaran, buminya miliaran, galaksinya aja miliaran, klasternya aja masih miliaran. Cerita matahari mana, galaksi mana yang terbentuk pertama juga kita susah, apalagi makhluk yang pertama di alam semesta. Tidak akan sampai kita ada yang kau pikiran kita. Ya, karena banyak kondisi-kondisinya. Baru pisang goreng aja berapa kondisinya? Ya, pisang goreng berapa banyak kalau kita pakai kondisinya? Harus ada kualinya, ada minyaknya, ada pisangnya, ada isunya, ya gulanya, ada pasirnya. Coba kita bayangin kalau kita tanya makhluk pertama di bumi, kondisi mana yang pertama yang mendukung? Ya, kalau pisang goreng loh. Ya. Nah ini guru kita yang menjelaskan. Jadi guru kita tidak, salah sudah tidak menjadi. Enggak. Soalnya sangat sulit untuk diuraikan, baru ini aja susah. Ya. Tapi guru kita bisa menceritakan bahwa makhluk pertama di bumi dalam alam abasara, dari alam abasara. Ya benar? Bisa diterima? Ya, memang Sang Buddha tidak menjelaskan waktu itu binatang dari mana. Tapi kalau kita pernah nggak melihat kalau misalnya di situ yang suatu saat nanti sering ada tetesan AC, kalau tidak gelap, nanti suatu saat timbul jamuran. Muncul jamur. Itu berarti ada proses apa? Ada kondisi apa yang muncul? Nah itu. Jadi alam semesta bersata isinya tidak ada kekalan, tidak ada yang kekal. Semuanya terjadinya sebuah proses. Tapi proses ini selalu ada. Jadi dari zaman dahulu alam semesta itu selalu ada, tidak kosong. Selalu ada matahari, ada bumi, ada ya, ada makhluknya, ada pohonnya, ada penghuninya. 31 dimensi itu komplit ada, selalu ada. Mungkin dulu juga. Ya. Karena ini ada kiamat, berarti ada tenggelam. Ya. Karena begitu banyaknya alam semesta ini begitu luas, buminya juga banyak, makhluknya juga di sana ada 31 alam. Ya, kalau di sini hancur, di sana mungkin ada yang meninggal. Meninggalnya para binatang di sebelah sana itu bisa juga terlahir di sini kalau kondisinya sesuai. Ya begitu. Jadi binatang itu dari mana adanya? Ya dari yang meninggal di sono terlahir di Proses migrasi, Pak. Migrasi itu bisa. sama juga kan kita bisa jadi sebagai manusia meninggal itu misalnya meninggal karena kiamat tadi. Nah tapi kalau dia terbentuk lagi, ya manusia ini belum tentu terlahir sebagai manusia lagi. Bisa aja dia jadi binatang, lahirnya di situ sebagai binatang sesuai dengan kamarnya. Dan di alam bawah sana kan dia di alam Brahma, turun berarti dia. Ya. Tidak lahir di alam surga, tidak Dia kan cahaya tadinya. Ya, dia kan cahaya. Tapi kalau dia frekuensi gelombang pikiran manusia, ya lama-lama pemadatannya juga bentuk manusia. Dan yang aja begitu. Jadi evolusinya Ya. ada yang mau makan yang memadat, ya. Yang mau makan itu cahayanya itu redup. Kalau yang dulu dia dulu melihat tadi, mulai melihat ada makan manusia. Jadi boleh nggak dikatakan rupanya yang berevolusi? Sebenarnya rupanya nggak berevolusi, ada yang seperti itu, hanya terlihat bentuknya. Kalau evolusi itu kan Berubah. Kalau mati bisa berevolusi. Kalau mati, kalau badan nggak bisa berevolusi. Ya, Pak, ada sesuai dengan
kondisinya dia jadi jelek bisa, jadi bagus bisa. Kalau yang berkondisi, nah justru kalau yang berkondisi ini mau berevolusi sesuai dengan jalannya, dia evolusi itu. Jadi batinnya bisa jadi bagus, tubuhnya juga bisa jadi bagus. Karena sang Buddha itu tubuhnya luar biasa. Ya, boleh saya nambah? Silakan. Jadi begini ya, masalah teori evolusi, memang setiap saat sebetulnya evolusi itu selalu terjadi. Seperti tadi Pak Bong cerita bahwa manusia pertama kali dunia ini terbentuk, bentuknya masih fisiknya tuh masih halus, masih cahaya. Cuma karena dia memakan sari tanah, ya kan, tubuh mereka berevolusi semakin memadat. Begitu pula misalnya binatang-binatang itu juga mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi-kondisinya. Mungkin gajah di zaman sekarang ini dengan gajah 1000 tahun yang lalu itu berbeda. Berdasarkan penelitian pun berbeda bahwa gajah di masa lalu itu lebih besar gitu loh. Karena memang kondisi alamnya saat itu beda dengan sekarang gitu. Jadi evolusi itu selalu terjadi. Cuma prosesnya itu sangat-sangat lambat gitu. Saya rasa begitu. Kalau benar-benar evolusi, mau tahu yang benar-benar evolusi itu punya proses batin. Nah, proses batin bisa evolusi. Kenapa? Misalnya, kalau kita ini evolusi kita masih dalam keadaan yang berkondisi terus berubah itu. Tapi kalau evolusi dalam batin itu lain lagi. Seperti seorang petahana, ya, dia tidak mungkin merosot lagi. Badan jasmani tidak merosot, dia tetap, tapi dia meningkat terus. Lain evolusi kita. Sementara kita nggak bisa samakan seperti nanti gimana katanya sekarang Darwin misalnya. Kalau Darwin berarti kita mengakui kita asal mula dari binatang. Kita bukan, kita punya spesies sendiri. Spesies manusia, spesies apa binatang ya spesiesnya binatang. Kalau monyet ya spesiesnya monyet gitu ya. Kalau bisa ada terjadi bisa tidak keselarasan, bisa saja tidak asal kondisinya mendukung. Tapi kalau kita bicara secara keseluruhan, manusia ini evolusi dalam badan kita kan bisa tetap terus. Badan kita kan berubah begini terus. Akhir tua sakit mati. Tapi kalau batin dia bisa berubah. Ini yang ada di sini yang udah 1 tahun kagak sama sama 2 tahun yang lalu udah berproses ini batinnya. Saya tambahkan hal itu ini ya, tapi katakan kita bicara revolusi, sebenarnya perubahan itu revolusi. Nah revolusi ini ada perubahan yang meningkat, ada perubahan yang menurun. Evolusi. Nah kalau yang meningkat itu disebut evolusi, tapi kalau yang menurun evolusi. Nah ini konteks evolusi dalam Buddha ya di sini ditekankan dalam Buddha yaitu kualitas batin. Ya soal materi yaitu ada perubahan sesuai dengan kondisi. Nah mengenai spesies Darwin itu pun teori Darwin itu sudah dikatakan oleh teori Mendel tentang ordo, klasifikasi, spesies dan jenis. Nah ini sudah dipatahkan, nggak mungkin spesiesnya kuda melahirkan keledai, itu nggak mungkin. Karena ini ditemukan suatu resus, misalnya resus X, Y, jika dengan X, Y, hasilnya nanti akan XX, XY dan Y. Gitu. Nah itu membuktikan suatu hal perubahan itu nggak mungkin binatang terus dalam kehidupan satu kehidupan ini berubah menjadi manusia, itu tidak mungkin. Kalau misalnya binatang monyet meninggal kemudian lahir lagi jadi manusia, bisa. Beda. Artinya yang berevolusi apanya? Kualitas batinnya, bukan materinya. Nah, seperti mamut ya itu tergantung dari kondisi-kondisi. Ya itu juga mungkin menunjangnya tumbuhannya juga besar-besar, lapisan ozon dan anaknya itu lemah sekali. Itu kalau dikurangi dari jumlah oksigen yang dihasilkan pun zaman dulu lebih besar daripada sekarang. Nah, itu yang menentukan kapasitas dari paru-paru kita menangkap oksigen seberapa banyak. Nah itu juga menentukan metabolisme kita. Kecil atau besar ya itu menentukan kondisi.
Nah, jadi yang perubahan ini kita observasi ada perubahan yang meningkat dari perubahan ini. Secara budaya dhamma kita meningkat evolusi di sini. Yang nama ini adalah batin. Dan batin ini meningkat dari yang buruk menjadi yang berbalik. Dan sampai sekarang kalau soal batin itu belum bisa dideteksi sama alat apapun belum bisa. Nah, karena bukan gelombang. Ya, kita ini energi kekuatan, bukannya gelombang, nggak bisa dimasukin ke alat. Kita punya batin kita nggak dideteksi apa. Dari Darwin yang kita ketahui itu sekarang 100% belum bisa diterima. Masih ada missing link, ada rantai yang hilang. Nah itu oleh Pastor Mendel itu ditemukan waktu dia dicoba kacang polong, ya dia menghasilkan suatu kualitas kacang polong yang lebih baik, tapi hal ini pun akan mengalami kemerosotan setelah jadi silang berkali. Nah, ini itu menunjukkan suatu kelas juga ada spesies, ordo, klasifikasi dari makhluk maupun di luar. Ya, ada pertanyaan lagi dulu satu-satu tentang manusia. Ini semua orang paling repot. Kalau ditanya nanti apa agama yang lain, kita dari mana ini asalnya? Nah itu yang menjadi pertanyaan. Makanya kita harus bisa jelas memberikan penerangannya. Kalau saudara bertanya tentang manusia yang ada di bumi, saya terangkan. Ya. Tapi kalau Bapak bertanya tentang yang ada di alam semesta, nggak bisa. Sebab kita ini hidup punya mata seperti ini, bentuknya begini, kondisinya menunjang untuk bumi ini. Jadi kalau ada pertanyaan, bisa nggak monyet dalam satu kehidupan berubah menjadi manusia? Tidak bisa. Kan dari monyet. Tapi hukumnya ada. Jadi misalnya yang dikatakan tadi mengenai panca nyaman, cuma tertib, dan tertibnya begitu. Kalau bibitnya manusia akan menghasilkan manusia lagi. Gitu. Kalau mirip manusia tadi, monyet mirip manusia bisa. Mirip doang. Nah, udah. Ya. Sekarang, tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi memang nanti dalam satu galaksi aja terdiri dari 400 miliar tata surya, ya berarti di dalam 400 miliar tata surya ini ada 400 kali 31 alam kehidupan. Makhluk-makhluk itu bisa transmigrasi. Bisa itu. Migrasi antar planet. Salah satunya contohnya, sebab kalau menurut ajaran Sang Buddha, nanti sesudah 2500 tahun lagi ajaran Sang Buddha itu habis. Manusia merosot. Nah kalau kita belajar dhamma sekarang, kalau mati lagi di tempat merosot, mau enggak? Tempat yang moralnya bejat, mencari gunung salim itu kan kita nggak bisa. Kita akhir di tempat yang sesuai dengan dimensi kita. Gitu. Jadi jangan takut kesasar ke surga atau ke manusia, tergantung dari perbuatan kita. Perbuatan kamu masing-masing. Nah, sekarang bumi-bumi yang baru terbentuk dan kiamat ini punya masa, ya masanya masa aktifnya, gitu ya. Jadi dia disebut ya umur bumi. Ya, umur bumi ini begini, dari dia mulai terbentuk sampai dia hancur. Di sini dia terbentuk, di sini kan, di sini dia hancur. Dari terbentuk dan hancur itu disebut umur dunia atau kappa. Satu umurnya itu namanya satu kappa. Ya, dari mulai dia terbentuk hingga dihancur lagi itu satu umur dunia namanya. Dalam satu umur dunia ini, ya, ini dijelaskan ya di sini ya. Ibarat begini. Ya panjangnya kan orang pengen tahu nih berapa panjang umurnya bumi ini ya. Ibarat ada 1,6 km ya kubik ya jadinya. Batu magma. Di sini ada batu magma lebarnya 1,6 meter, tingginya 1,6 meter, ya panjangnya 1,6 km. Nah, setiap 100 tahun sekali. 100 tahun satu kali digosok dengan kain sutra. Ya, satu kali. Salurnya 100 tahun digosok dengan kain sutra satu kali.
Ya, itu sama itu 25 ya. 100 tahun satu kali digosoknya dengan kayu sutra. Bayangin aja, sampai batu yang tingginya 1,6 kilometer, panjangnya 1,6 meter, yang lebarnya itu yang jadi 1 kubik, 1,6 meter kilometer kubik. Ya, dengan kubik jadi ada jadi pangkat 3. Panjangnya 1,6 kilometer, tingginya 1,6 kilometer, ya, lebarnya 1,6 kilometer. Setiap 100 tahun sekali digosok dengan kayu sutra. Nah, sampai batu itu habis, begitulah kira-kira panjangnya umur dunia, umur bumi ini. Bisa dibayangkan? Siapa tahu itu umur ya. Ini ya perumpamaan sang Buddha. Untuk kita maksudnya sangat lama sekali ini terbentuknya sampai hancur. Itu maksudnya. Bahwa pikiran kita itu kan gak kayak itu. Ya, susah untuk dijangkau. Ya, susah untuk dijangkau oleh pikiran kita. Nah, atau ibarat, gitu ya, di sini juga ada ibarat ya, ibarat kotak yang diisi dengan biji sawi. Ya. Nah, kalau ini ada satu kotak, ini ada lubang yang sini, ya, kotaknya 1,6 kilometer kubik. Setiap 100 tahun sekali, ya, satu kali diisi dengan biji sawi. Sesawi satu butir nih, ya. Jadi kalau ada satu kotak yang gede sekali, dan kalau 1,6 ini sampai ke Glodok belum ya tadi? Nah ya, 1,6 kilometer gitu ya, tingginya, lebarnya gitu ya. Di sini sesawi yang kecil sekali, di sesawi yang di sayuran itu. 100 tahun sekali diisi 100 tahun sekali diisi 1 sampai dia penuh. Nah, begitulah dunia. Tembaknya Pak, Silakan. diisi apa diambil Pak? Ada yang bilang ada yang sepenuh sih ya diambil tiap setahun sekali. Ya, boleh sama saja, dikosongin sama diisi sama juga. Betul. 100 tahun sekali. Ya, yang penting 100 tahun sekali diisi atau diambil sama juga. Tapi kalau di kita, kalau tidak salah di sutanya begitu. Ada kotak diisi. Ada yang membedakan atau diambil. Ya, diambil sama juga. Itu hanya itu dah. Ya, sama juga akhirnya jatuhnya waktunya sama. Waktunya sama, cuma pembagian lain 1% itu negatif jadi. Ya, jadi diisi. Kalau di kita sutanya kalau kita tidak salah diisi. Ya. Bagaimana bisa dibayangkan umur dunia ini panjang kan? Panjang sekali. Ya, silakan. Ya. Asangkya Kapa. Nah. Asangkya itu artinya tak terbatas. Ya. Artinya Asangkya Kapa itu tak terbatas. 4 Asyang Kapa dan 100.000 kapa. Itu kan kalau Sang Buddha Gautama kan mendapat kebudaannya 4 Asyang Kapa plus 100.000 kapa kan. Nah, Asyang Kapa itu artinya tidak terbatas. Artinya. Ada penjelasannya di beberapa itu. Jadi ini satu kapa, satu umur dunia, ya. Satu umur dunia. Jadi itu asal kapa, ya. 1 kali 10 pangkat 40. Jadi nolnya 40 Ya. umur dunia kalau bercerita. Jadi 10 pangkat 40 umur dunia. Itu kapa. Ya, umur dunia. Atau kapa ya. Gitu. Satu umur dunia seperti ini lamanya. Sang Buddha sebab waktu berkata bukan di sini, di semesta di tata surya lain. Waktu berkata Kusumeda itu bukan di tata surya ini. Sudah berapa tata surya Sang Buddha itu melewatinya? Berbuat itu lama sekali. Sebenarnya hasilnya ini kalau 10 pangkat 40 jadi nolnya ada berapa? 40 biji. Kalau 1 nolnya 10 ada nolnya 40 biji itu disebut apa? Nggak tahu triliun teman-teman berapa ya. Jadi satu umur dunia aja kita udah bisa bayangkan umurnya segini. Jadi Asangkaya ini 40 nolnya ini gitu. Sekarang umur dunia masih panjang.
masih jauh sekali. Nanti di jalan sebentar lagi akan nyambung. Jadi kita bisa bayangkan kira-kira umur dunia ini dengan ini. Ya. Buat 100 tahunnya. Nah, masih jauh. 7 hari. Matahari masih hujan masih turun. Kan dunia dibentuk 7 hari. Oh, itu mah apa namanya? Ya, itu proses yang mereka dongeng sebelum tidur. Ya, dongeng sebelum tidur memang begitu. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya ya, nomor 7 ya. Jadi kita tahu umur dunia, jadi kalau 10/40 panjang sekali ya. Nah, kita tahu dunia ini prosesnya panjang sekali ya. Prosesnya lama sekali. Dalam proses yang panjang yang lama ini terjadi siklus moral. Apa itu siklus moral? Apa itu siklus moral? Nah, jadi dunia terbentuk, bumi terbentuk. Ada nggak bayangan kira-kira? Ya, sekarang ya kita sudah di mana? Pada saat yang merosot. Kita udah di sini kita nih. Coba kita lihat umur kita makin panjang atau pendek? Umur manusia di bumi ini. Jadi begitu ceritanya. Jadi siklus moral itu ceritanya begitu. Usia manusia rata-rata ya 10 tahun, naik sampai 100.000 tahun, turun lagi sampai 10 tahun. Nah, itu namanya satu siklus. Nanti begitu lagi, terus naik, turun, terus naik gitu. Jadi satu umur dunia ini sampai di sini kira-kira ada 80 kali angka apa? 80 siklus moral. Nah, kita ini disebut umur, disebut kata apa? Benda kata. Bumi kita yang kita tinggal ini disebut benda kata. Kenapa disebut benda kata? Karena di sini muncul apa? 5 masa muda. Akan muncul 5 masa muda. Sekarang sudah terjadi berapa muncul? Nah, di sini sudah 1, 2, 3, 4 ini terutama terakhir ini sudah muncul. Ya, tinggal nanti di sini kira-kira nanti begini, lagi gitu, ya. Jadi di sini pas lagi merosot ini sampai turun di sini gitu ya. Di sini merosot, lagi merosot di sini, gitu ya. Nah, di sini lagi merosot. Kita ada di sini lagi merosot sampai nanti umur rata-rata di sini nanti 10 tahun. Nah, ya. Nanti mereka berbuat baik lagi, moralnya bagus lagi, naik lagi sampai ini 100.000 tahun. Ya. Nanti sampai turun di sini kira-kira 80.000 tahun umur manusia. Di sini Buddha Metia lahir. Gitu. 5. Ya, Metia. Buddha yang kelima. Buddha yang kelima. Ya. Nah, begitu nanti Buddha yang kelima ini ya, itu apa lahir sampai ajarannya habis, nanti baru kiamat tadi apa sama kiamat ya baru muncul. Kiamat itu masih jauh. Sekarang aja prosesnya ya ajaran Buddha Gautama masih ada, ajaran masih ada, proses masih jauh. Kita masih mendengar ini ajaran Buddha Gautama ini. Jadi selama Dhamma dan Vinaya ini masih ada, tidak akan muncul sama Buddha yang baru. Ya, berarti proses hidup ini, bumi ini masih jauh sekali, masih panjang. Oh, kan tanggal berapa akan terjadi gitu kan? Taruhannya gitu ya. Bagaimana? Ini bisa diterima? Ya. Kalau saat nanti manusia umur di sini 10 tahun ini ya, kalau muda ini disebut zaman Kali Yuga ya, atau zaman pedang. Ini pada bawa pedang semua saling memburu, ya, memburu, menjara, apa segala perampok itu. Nah, itu memang kerjaan mereka setiap hari. Kali Yuga, ya. Zaman Kali Yuga atau zaman pedang.
Nah, mereka setiap hari kerjaannya membunuh nih, jarang membunuh, berzina itu ya. Dama itu sudah merupakan orang. Yang ada hanya pelanggaran sila. Nah, gitu. Nanti pada suatu saat yang mereka melihat ternyata dalam keadaan begini sangat mengerikan, sangat tidak memuaskan, ya. Nah, mereka nanti di antara mereka ini ada yang mulai menghindarkan dari pelanggaran sila. Nanti mereka jalankan sila ya, dia berhindari bertapa di tempat-tempat yang damai. Nanti umur manusia naik kali itu begitu. Ya. Bagaimana? Ada bayangan? Jadi ada siklus moral itu. Nah, sekarang kita dalam siklus yang sedang merosot. Ya, jadi kita lihat makhluk-makhluk di bumi ini banyak yang banyak pelanggaran sila, ya, sedang merosot. Kalau itu juga saya kalau datang dunia tuh umur manusia 80.000 tahun. Ya, rata-rata waktu itu umur manusia 80.000 tahun. Mereka nikah pada usia 500 tahun. Kalau ibu-ibu itu, ibu-ibu gadis-gadis ya, ibu-ibu lagi. Yang masa remaja itu 500 tahun remaja. Ya, remajanya itu ya, kalau perempuan itu remajanya 500 tahun bisa remaja. Susah bayanginnya ya. Ini berapa bulan? Wah, tidak dijelaskan itu. Bulan. Nah, dijelaskan itu soal itu prosesnya. Tapi yang dijelaskan di sini cuma mereka nikah pada saat rata-rata 500 tahun. Ya, termasuk mereka dewasa gitu ya. Dewasanya 500 tahun. Remaja dewasa. Terus silakan. Tadi kan ada 5 sama-sama Buddha, berarti yang 1, 2, 3 itu siapa? Oh, ada, saya nggak hafal itu, ada nanti minggu depan. Silakan ada ya? Ada di sini. Itu nggak penting, terutama dari ajaran. Kalau nggak masuk Nggak dicatat. Di itu Pak, di itu nanti di Tiratana. Di Tiratana. Nah, di barat dalam yang itu pelajaran Tiratana. Ini ya, akhir. Di Tiratana ada ya. Di buku merah di Tiratana. Bagian Tiratana. Silakan. Satu umur dunia ini beragam sekali kan ya. Ada 80 kali grafik begini. Jadi saya tulis gambarnya tidak 80 kali, jadi ada grafik yang begini sampai 80 kali. Jadi satu usia. Ya, satu usia bumi ini dari terbentuk sampai hancur yang kiamat ada 80 kali grafik begini kurang. Ada 80 kali siklus moral. Itu namanya antara kata. Antara kata siklus moral dari usia manusia rata-rata 10 tahun naik sampai 100.000 tahun, nanti merosot lagi sampai 10 tahun. Nah, jarak dari ini antara kata. Jadi kalau usia ini dari terbentuk sampai hancur namanya satu kapal. Satu kapal. Tapi kalau yang bentuk yang begitu grafi itu namanya Antara kapal. Oke, bisa? Ada 80 kali kira-kira. Nanti Buddha Mutia sudah di kali terakhir, tapi sampai sekarang kan kita masih ada Dhamma dan Vinaya dari Buddha Gautama. Ini tidak akan muncul, ya. Sekarang di dalam satu kapal itu disebut dalam ada kapal itu jadi terlahir 5 sama-sama ya. Kalau masalah untuk menjadi seorang sama Buddha itu 4 asam kayak kapat tambah seperti kapat Ya. dia Pertegasnya tepat dari bumi-bumi yang lalu, bukan bumi sekarang. jadi setelah 4 asam kayak kapat tambah satu kapat Ya. sama asam Buddha muncul di situ kapat. Ya.
Tidak selalu. Tidak, ya tapi tidak semua bumi itu punya masa-masa muda, tidak semua. Ya, ada yang satu, ada yang sama dua, sekali nggak ada yang kosong. Nah, di galaksi Bima Sakti, ya, ini galaksi Bima Sakti, ya. Galaksi Bima Sakti ini ada 400 miliar tata surya, ya. Tapi yang hanya ada sama-sama bulan hanya di bumi kita ini. Di tata surya lain nggak ada. Nggak bisa ada dua sama-sama Buddha dalam satu galaksi. Cuma satu. Kan Jadi bumi kita yang ada. Galaksi kan banyak, ada Andromeda. Flora. Ini kan bumi kita ini udah lahir di masa-masa muda. Jadi yang 1, 2, 3, 4 ini benar. Di bumi kita. Nanti satu lagi meteor juga di bumi kita. Tapi yang lain-lain misalnya apa yang ada yang dulu-dulu tuh 28 itu bukan di bumi kita. Dan sang Buddha pun waktu bertahan bukan di bumi kita. Bukan. Untuk apa masih dibakar, kok masih Zaman Buddha tata dibakar surya lain. gitu ya. Masih. Nah, dia berjalan hidup terus menjalankan apa parami terus perbuatan sempurna maka itu dia bisa menemukan alam. Di rumah ada. Untuk menemukan parami ini dibutuhkan waktu yang lama mencari data. Kayak orang profesor dicari dulu data sampai jelas nggak bisa ditentang lagi. Mau hukumnya seperti itu. Bahkan dia pakai namanya hukum mutlak. Coba saya tanya, adakah yang mikir kalau orang lain, oh dia mati, selesai kan? Oh iya, dia mati. Kepikir sama kita, ada lahir, ada tua, ada sakit, ada mati. Kenapa? Nggak ada kita. Yang kita lihat sama-sama masa muda lihat kematian, kita pun lihat kematian. Tapi kenapanya lain? Kok kita apa adanya kalau sang muda dipikir kenapa orang bisa mati? Jadi lain. Wah itu super banget rahasia alam ini harus dibongkar semua. Semuanya sudah ada, hukumnya sudah ada, tinggal dibukanya. Sang muda itu membuka hidupnya. Kenapa harus 5? Oh, tidak semua. Tadi sudah dibilang ada yang kosong. Tadi kan satu galaksi 400 miliar tata surya itu hanya satu yang ada. Bumi kita pada ini. Bumi kita subur buat sama-sama Buddha. Nah, kalau lahir di sini, hati-hati, jangan diambil sepele, jangan sampai. Dan kalau kita betul-betul mengerti, kok kita bawa terus. Bahagia kita lagi jadi manusia lahir di dunia ini. Masih ada, kalau kita nggak kubur, bisa belajar metea. Belajar dulu yang betul-betul sekarang. Kalau jadi manusia di metea, belajar. Kalau jadi cacing nggak bisa. Nah itu hati-hati. Ya. Untuk jadi manusia dibutuhkan apa? Moral. Moral itu apa? Sekali lagi jalankan sila untuk kita jadi manusia. Kita bukan ditentukan oleh yang atas. Ditentukan oleh apa? Oleh moral. Makin baik moral kita, makin panjang. Ya. Itu mana? Kalau nanti kondisinya di dunia ini sudah tidak cocok, ya, kita pindah ke ini. Nah, jadi umurnya minimal 9 juta tahun banyak. Tapi ini udah bisa terima, siklus moralnya udah bisa diterima, ya? Udah, ya? Nggak ada pertanyaan mengenai siklus moral. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya. Nah, ini kelebihan guru kita. Apa gelar guru kita? Buddha Nusati, coba baca. Apa terjemahannya? Apa baca Parita apa ya? Hah? Mengenal segenap alam. Dari guru kita mengenal lokawidu, mengenal segenap alam di seluruh alam semesta ini, dari tata surya kecil, tata surya sedang, tata surya besar.
Tata surya galaksi cluster, yang cluster belum ditinjau oleh apa? Ilmuwan belum menerima. Cluster itu mereka belum terjawab. Guru kita sudah menjelaskan 2.500 tahun yang lalu. Dan juga gelombang dimensi pemikiran ini, batin, gelombang batinnya ada 31 dimensi. Ini gelombang batin, gelombang materi, kan? Nah, guru kita itu pengenal segenap alam dengan gelombang fisik dan gelombang batin. Itu guru kita, apa enggak pakai guru gitu? Waduh, kalau itu ya, ini permata, permata yang indah, cuma tidak pernah dibahas, ya. Tidak ada banyak yang tahu, tidak disebarkan, ya, tidak dipasarkan, tidak ada yang mengemasnya dengan baik. Kalau orang batu koral laku, ya kemarin saya dengar batu koral, ya, tapi kemasannya indah, ditata rapi, mereka tertarik. Tapi ini batu permata yang demikian indah 2000 tahun yang lalu sudah dibahas, dibabarkan, tidak ada yang mengemasnya dengan baik, tersembunyi. Tertutup debu yang tebal, tidak ada yang membahasnya. Barat matahari ketutup sama awan. Ya. Itu langsung coklat aja, Pak. Ya. Habis coklat jadi sakit, jadi manis. 31 dimensi kehidupan. Iya, kalau batu koral dikemas dengan yang indah, banyak yang tertarik. Jadi jadi kaya wajah agama muda. Ya? Janjikan jadi kaya agama muda, penuh nih. Tapi janjikan obat air ini buat kesehatan, nggak mau. Dari anak kecil, senang sama kembang gula. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dalam agama Buddha, guru kita sudah menjelaskan bahwa di alam semesta ini setiap 1000 tata surya ada 1000 satu Maharajika, Tawatingsa, Yama, Tusita, ada 1000 manusia, Apaya 4, ada 1000 manusia, ada 1000 umat. Berarti setiap tata surya itu komplit dengan 31 alamnya. Begitu cerita guru kita yang membahasnya, hanya kita tidak tahu. Nah, dimensi-dimensi ini disebut ada apa aja? Ada dimensi di sini ya. Apa yang 4 ya, yang itu ya, apa yang 4. Apa yang 4 ya. B itu manusia 1. Manusia ya, 1. C dewa 6. D ya, rupa Brahma ya. 16 ya. E arupa 4. Arupa Brahma. Ya, nih. Makhluk-makhluk di alam semesta ini ya, kondisi mereka dapat dikatakan berdasarkan hubungan dengan kesenangan indera yang mereka alami. Dari yang sedikit sekali atau jauh dari kesenangan indera, yaitu makhluk-makhluk di alam air sampai yang mengatasi kesenangan indera, makhluk-makhluk rupa Brahma dan arupa Brahma. Jadi makhluk-makhluk di alam semesta ini ya, di 31 dimensi gitu kan, diukur dari kesenangan inderanya. Ya. Kesenangan inderanya. Jadi kalau inderanya yang menyenangkan, nah begini. Di sini disebut apa yang 4. Yang makhluk apa yang 4 itu ini. Iya udah. Ya. Di sini nah ya. Ada Piracana ya kan. Peta. Iya iya. Asura. Iya. Dan Hiraya. Tapi nanti ini hanya cerita selalu aja. Ya nanti di 31 alam yang khusus kita bahas lebih lagi. Nah, di sini manusia, ya. Manusia. Di sini dewa 6.
Ya surga tingkat. Nanti kalau ditanya apa mau juga punya surga enggak? Surga tingkat ya. Di sini dari sini sampai sini ya. Rupa Brahma. Ada 16. Nah, di sini Rupa Brahma. Ada 4 gitu. Nah, guru kita itu Lokawidu, pengenal segenap alam. Ya, dia tahu persis makhluk-makhluk di sini di Apaya 4 ini jauh dari kesenangan indera. Nah, ini jauh dari kesenangan indera. Ya. Kalau makhluk di neraka ini nggak pernah nyengir, mimpi pun tidak pernah tersenyum. Kalau makhluk di alam neraka ini diraya. Kalau kita kan atau binatang atau anjing gitu ya, kalau dia lagi lagi bermain bercanda bisa senyum-senyum ya. Kalau kita lihat di mereka gitu ya, walaupun dari itunya kita tahu berarti dia lagi senang ya. Kalau burung lagi bersujud, berarti dia lagi senang. Ini makhluk di sini tidak pernah nyengir, tersenyum, mimpi juga nggak pernah. Ya kita bayangkan ya, ini makhluk yang jauh dari kesenangan juga. Tapi kan kalau binatang, setan ya, mereka setannya masih ada kawin gitu kan ya. Kalau binatang masih ada kawin ya kan, burung-burung masih ada ini bernyanyi, itu. Nah, tapi kalau apa ya tidak pernah nyengir, bayangin. Ya, jadi alam-alam ini alam yang jauh dari kesenangan indera, disebut alam apa yang 4. Ya. Nah ini, ya. Asura ini kita jin. Ya, udah ya, kan kalau cerita di apa hutan pemburu itu ya, kata ada orang yang besar pemburu itu gitu. Tapi saya nggak melihat. Mau melihat? Kalau mau melihat caranya gampang, moral kita rendahin. Bohong. Langgarnya di sila. Kalau kita mau melanggar sila, sering-sering melanggar sila, makhluk-makhluk ini bisa dekat dengan kita. Dewa pohon juga yang besar. Asal sering-sering melanggar sila kita bisa ketemu. Bahkan kita bisa masuk ke sana nanti. Apabila kalau kita saat kita meninggal, kita melanggar sila bisa ke sana. Gampang kan? Ada minat? Nah, itu pertanyaan. Ya, silakan. Tergantung dari dimensi. Orang kan bisa lihat alam halus, apakah dia melanggar sila? Ya, dalam kondisi tertentu, ya maksudnya kalau kita orang biasa yang tidak latihan, yang tidak punya kekuatan konsentrasi, kalau moralnya sedang lagi buruk, dia gampang ketemu. Tapi ada orang tertentu karena hasil latihan dari moral, ya baru dia bisa melihat dimensi lain. Ya, jangan salah. Ya, ada orang punya moral baik, punya kekuatan konsentrasi, dia bisa melihat ini. Tapi hasil dari latihan. Tapi kalau bapak-bapak tidak pernah latihan, ingin ketemu, langgar sila banyak-banyak. Itu kan nggak usah latihan kan, nggak usah meditasi, nggak usah meditasi, tapi langgar sila banyak-banyak, bahkan masuk ke sana. Ketemu langgar sila banyak-banyak. Yang sudah pasti hidup di penjara, mati di neraka. Ya, silakan. Yaka itu termasuk apa? Yaka. Ya? Yaka. Ya. Itu masuk asura. Asura. Ya, di sini. Ya, kalau gandaba gitu ya. Ada di itu kan asura, ada dewa asura. Satu Maradika ya. Oh, dia. Ya, satu Maradika ya. Yang jahat yang buruk. Ini makhluk yang bentuk badannya besar tapi jahat, bisa membunuh kalau dia.
Ya, ini yang sering melanggar sila, malu-malu yang sering melanggar sila, sifatnya pelanggar sila. Jadi dia jauh dari kesenangan indera. Silakan. Ya. Ya. Nah, itu ya, itu Bu tadi aturan tadi. Nah, ya kalau bisa melihat begitu, kita harus banyak menjalankan sila. Buat apa melihat begitu? ya saat itu frekuensi pikiran ibu lagi rendah. Ya, frekuensi rendah sesuai dengan gelombang pikiran dia. Kalau frekuensi pikiran kita lagi baik, misalnya kita lagi ingat sama Buddha, sama Nabi, Tiratama dengan pelurunya, saat itu nggak nyambung. Saat itu frekuensi pikiran ibu sedang, gelombangnya lagi turun. Ya, nah, silakan. Pak, saya boleh tanya yang kalau di situ ada termasuk alam abasara nggak yang di? Oh, nanti sebentar lagi ada. Makanya nanti dari bawah dulu kita naik. Ada minat di apa yang Pak? Sering melanggar sila, gampang ketemu masa latihan. Ya, frekuensi pikiran kita turunkan. Silakan. Saya mau tanya, kalau di alam peta kan makhluk itu mengalami kelaparan. Ya. Di asura kan tidak demikian. Ya, berarti kalau alam itu asura lebih baik daripada alam peta. Jangan Tidak juga. jangan dia membunuh. Ya. Yo, peta juga bertingkat-tingkat. Peta juga bertingkat-tingkat. Ada yang kelaparan kausan, ada peta juga, ada nanti dibahas di kampus alam nanti akan bahas lebih detail. Ini hanya tahu, hanya sebentar sampai karena waktunya dengan sini kita tahu. Oh, di alam semesta ini ada jenis yang beginian. Nanti detailnya nanti diurai di kampus alam yang secara detail khusus. Kan? Kalau yang dewa-dewa yang masih suka muncul ke manusia itu masih masuknya Dewa-dewa membunuh manusia. Enggak, maksudnya bukan dewa-dewa yang sering membantu manusia. Oh, membantu manusia. Itu masuknya ke Catumaradika. Ya, Catumaradika di sini dia. Kita dulu manusia dulu kan. Ya. Ini udah deket nih. Ya, waktunya tinggal dikit ya. Manusia. Manusia ini kesenangan inderanya 50-50. Ya. Ada senang, ada susah. Ya, gitu dah. 50%, 50% ya. 50-50. Maksudnya begini, 50% ini begini. Jadi kadang-kadang dia gembira, dia bisa senang, dia bisa tertawa, tersenyum. Kadang-kadang turun, gitu. Tahu? Dia gelisah, dia tidak tenang. Manyun ya, ada bahasanya manyun. Dia apa keinginannya tidak terpenuhi, dia mendapat apa hambatan, ya, dia merasa sedih, ya. Nah itu kadang-kadang kepenuhannya terpenuhi, dia merasa gembira, 50-50. Nah manusia ini karena dia terlahir dalam manusia ini karena memang moralnya nggak baik, tapi ada buruknya juga gitu, belum murni. Ya. Jadi kalau orang kan kalau kita nih kadang-kadang kalau lebih eling gitu ya, oh iya kita berdana, kita berjalan sila, gitu kan. Tapi kalau lagi itu kan kita apa? Kalau lagi itu yang nggak elingnya, oh, ibu kita, gitu kan? Bohong dikit-dikit, marah-marah, cincaya, gitu kan? Nah itu, ya gitu. Jadi kesenangan inderanya 50-50, ya. Nah ini masih kesenangan indera ya. Nah terus di sini dewa 6 kesenangan inderanya. Nah ini udah bagus nih. Bisa 80% sampai dengan 100% nih. Ya kesenangan inderanya. Surga Ini ya. Jatuh mahal dari Maharajika Tawatin Sayama Tusintan Narati Paramita Wasapati. Nah di sini. Surga yang paling rendah 9 juta tahun dimensi manusia. Ya. Surga yang paling tinggi 9.216 juta tahun. Ya, paling rendah 9 juta tahun, paling tinggi dewa 6